Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Semua orang terkejut saat melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan nampak mengerutkan kening mereka. Mereka jelas tahu, orang ini terlalu licik. Bagaimana mungkin dia akan maju untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan itu? Orang ini menunjukkan dirinya, dia pasti punya maksud, kata Feng Qin'er sedikit mengerutkan keningnya. Feng Lun melihat punggung Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara dengan tajam, dengan kekuatan 1 bintang Douzun, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama Sekte Suan mendalam, saya pikir kamu menyingkir saja. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar Feng Lun yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melesat ke pintu batu. Feng Lun tersenyum tipis saat melihat itu. Tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan di depannya seraya melepaskan serangannya. Xiao Yan merasakan serangan itu, tubuhnya segera memutar dan dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melintas dan kekuatan spiritual melonjak berubah menjadi ribuan bagian yang menuju ke arah boneka bumi. Bocah ini berniat untuk mengendalikan boneka itu, pikir Feng Lun tersenyum dingin ketika dia merasakan kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar. Dia tidak tahu cara mengendalikan boneka itu. Karena dia tidak dapat merebutnya dari Xiao Yan, maka dia akan menghancurkan boneka-boneka itu. Tubuhnya melesat dan muncul di depan boneka bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan menghantam tubuh boneka bumi, menyebabkan tubuh boneka membentuk banyak garis retakan. Namun senyuman di wajahnya segera menegang ketika dia menemukan garis retakan dengan cepat menghilang, tepat ketika petir keluar dari dalam tubuh boneka itu. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa memecahkan boneka ini, pikir Feng Lun dengan kilatan tajam melintas di matanya. Namun di saat dia akan menyerang, boneka langit tiba-tiba muncul dan menerjang ke arahnya membuat dia buru-buru mundur. Bocah ini juga memiliki boneka seperti itu, tidak heran dia akan menyerang, pikir Feng Lun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka bumi segera terhisap ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan tidak menyangka proses menundukkan boneka bumi jauh lebih lancar dari yang dia kira. Karena itu, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka itu ke cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke Lo Hun yang dipukuli sampai muntah darah sebelumnya. Sepertinya orang tua itu akan memuntahkan darah karena marah begitu dia menyadari cara Xiao Yan untuk melewati tempat ini sebenarnya begitu sederhana. Semua orang nampak melongo saat menatap Xiao Yan dan tidak bisa berkata-kata. 10 puncak boneka Douzong, yang bahkan bisa melawan 2 bintang Douzun, telah benar-benar mendarat di tangan Xiao Yan. Ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Xiao Yan hanya melirik sekilas dan menarik pandangannya di depan tatapan dari orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Tujuan perjalanan mereka adalah skill kelas Tian dalam peninggalan kuno. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkannya? Setelah Xiao Yan menyimpan 10 boneka itu, pintu batu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Aura kuno yang sunyi perlahan mengalir keluar mengikuti pembukaan pintu batu secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan dengan cepat bergerak dan kembali ke posisinya sebelumnya. Sudut mulut cukup banyak orang nampak bergerak-gerak saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk bocah yang lik ini di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiao Yan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki peninggalan kuno ini. Pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di tempat itu saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiao Yan mengabaikan keheningan di tempat itu. Dia menggosok cincin penyimpanan dan senyuman melebar di sudut mulutnya. Tidak disangka dia akan mendapatkan harta ke-10 boneka itu. Ayo pergi, kata Xiao Yan tersenyum tipis setelah melihat semua beberapa ahli mulai masuk dan tidak ada kejadian menyedihkan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat, Xiao Yi dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan bergerak setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok Xiao Yan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu.
Setelah itu, kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tertegun saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah ruangan yang sangat besar. Ada cukup banyak koridor di dalam ruangan besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Xiao Yan mengerutkan keningnya saat dia melihat jalur yang tak berujung ini. Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur, kata Ziyan. Kalau begitu kamu yang memimpin jalan, kata Xiao Yan dengan senang. Ziyan mengangguk. Dia menentukan arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri ruangan besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti. Sementara kelompok Xiao Yan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Setelah beberapa waktu, Ziyan di depan akhirnya berhenti. Mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan, kata Ziyan menunjuk ke pintu batu. Xiao Yan perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu batu yang berlumut dan tebal itu perlahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu menyebabkan pikiran setiap orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh. Ini menyebabkan mata kelompok Xiao Yan menyempit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan doki di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Alamak, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa, seru Xiong Chan tercengang saat melihat banyak bahan obat yang sangat langka di dalamnya. Wow, ini tempat yang bagus, kata Ziyan yang matanya berbinar saat melihat itu. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan yang enak untuk Ziyan. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan oleh Xiao Yan, energi yang kaya mampu memungkinkan Ziyan untuk menghilangkan rasanya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa dulu, kata Xiao Yan. Xiao Yi dan lainnya mengangguk. Setelah itu, Xiao Yan menarik Ziyan yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat yang menolak untuk bergerak sebelum akhirnya mengikuti Xiao Yan dan masuk ke hutan kuno ini. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang tertinggal di atasnya. Kabut tipis menutupi hutan dan kadang-kadang akan ada beberapa binatang kecil keluar dari rerumputan. Suasana damai membuatnya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Ada cukup banyak binatang magis yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati, kata Xiao Yan saat melihat beberapa sosok bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Benar, cukup banyak binatang magis di sini adalah makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika kita terjerat dengan mereka, kata Tian Huo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Apa bedanya jika mereka adalah makhluk purba? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kalian mengikutiku, kata Ziyan meringkuk mulut kecilnya. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menempel pada cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis kecil ini.
Akan lebih aman mengikutinya di tempat seperti ini, kata Xiao Yan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Ziyan. Kelompok Xiao Yan telah merasakan aura yang cukup kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada beberapa binatang magis berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Ziyan adalah naga kuno menyebabkan binatang besar itu menghindari kelompok Xiao Yan. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan berjalan dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening. Apa itu? Kata Xiaoyi buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain telah masuk. Selain itu, jumlahnya cukup banyak, kata Xiao Yan. Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya. Tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke dalam hutan kuno ini daripada hanya orang yang mengambilnya, kata Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung melanjutkan, sepertinya kita harus lebih cepat. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat kegembiraan tiba-tiba melonjak di wajah Ziyan di depan saat dia berkata, "Aku sudah merasakannya. Apakah itu buah bayi jiwa?" kata Xiao Yan menegang saat dia buru-buru bertanya. "Ya, itu tidak salah," kata Ziyan mengangguk dan segera melesat. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah 10 menit, Ziyan di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar dengan matanya menatap tajam ke depan. Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Ziyan dan menyapu tempat itu dan berhenti. Sukacita liar segera muncul di wajahnya. Di depan kelompok Xiao Yan ada danau besar yang sangat jernih. Di bagian tengah danau ada sebidang kecil tanah terapung nampak seperti pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil berwarna perak keabu-abuan dengan cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Dari kejauhan bentuk pohon itu sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menggembung. Ada cahaya keemasan meluap dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa, kata Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan sikap gembira. Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan, kata Xiong Zhan tersenyum. Tunggu, buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaganya, kata Ziyan yang matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melemparkan pukulan. Segera angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan hingga menciptakan lubang yang sangat besar. Pukulan itu baru saja dilemparkan ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang dahsyat. Segera, kelompok Xiao Yan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, suara percikan terdengar dan keluar dari air. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu semua tempat. Itu sebenarnya adalah naga semi menjangkau surga yang sudah punah di dunia luar, kata Ziyan tanpa sadar terkejut saat melihat bintang magis yang sangat besar muncul dari air. Xiao Yan dan lainnya juga melihat ular besar dengan tanduk panjang hitam pekat di kepalanya yang muncul dari dalam danau. Tidak disangka kita masih bisa melihat naga semi menjangkau surga di sini, kata Xiao Yan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat ke arah Ziyan yang mengangguk dan berkata, serahkan padaku, kata Ziyan yang melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Douci ungu melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi naga ungu besar yang meraung ke langit meskipun naga ungu itu berukuran lebih kecil. Namun itu adalah wujud naga kuno yang asli yang merupakan eksistensi puncak dalam dunia binatang magis. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata naga semi jangkauan surga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang sangat besar perlahan menyusut kembali ke air. Kepalanya yang besar itu bergerak menuju Ziyan dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Ziyan menepuk kepala naga itu sebelum menunjuk ke pohon bayi jiwa di tengah danau. Naga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Ziyan dengan enggan. Bagaimanapun dia telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun, jelas ia tidak mau memberikannya begitu saja kepada orang lain. Namun, di bawah tekanan garis darah yang dipancarkan dari tubuh Ziyan menyebabkannya dia tidak bisa menahan. Dalam sekejap, naga itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikannya kompensasi? Ini benar-benar sangat menyedihkan, kata Ziyan yang hatinya melunak saat melihat sikap naga ini. Xiao Yan bergegas turun dan mendarat di samping Ziyan.
Dia menangkupkan tangannya ke arah naga itu seraya berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Awalnya, saya tidak ingin merebut sesuatu yang Anda suka. Tetapi buah bayi jiwa sangat penting bagi kami, buah ini sangat berguna bagi jiwa seseorang. Saya memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang magis, seharusnya memiliki efek yang cukup besar terhadapmu. Selain itu, tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno. Ada juga rumput transformasi tubuh untuk berubah tubuhmu menjadi bentuk manusia," kata Xiaoyan. Mata naga itu segera menjadi cerah ketika mendengar kata Xiaoyan. Baru kemudian dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat itu dan segera mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga semi penjangkau surga mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Dia akhirnya puas dengan kompensasi ini. Setelah itu naga menggerakkan tubuh besarnya dan kembali memasuki danau. Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Ziyan di samping. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam perut wanita hamil seperti cabang pohon. Buahnya tampak seperti manusia yang hidup seperti bayi dengan aroma samar yang menyebar darinya. "Cepat ambil barang itu, tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk," kata Xiaoyi dan lainnya yang juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiaoyan mengangguk. Dia memotong cabang pohon jiwa bayi iblis yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya yang bisa menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiaoyan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, dia memotong 2 cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak kayu. Setelah itu dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. "Ayo pergi," kata Xiaoyan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa. Namun dia tiba-tiba menemukan bahwa Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Xiaoyan menjadi tertegun saat bertanya, "Ada apa?" "Ada sesuatu yang memanggilku di sana," kata Ziyan yang juga menjadi sedikit bingung dan kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. "Apa yang harus kita lakukan?" Suara raungan binatang magis di dalam hutan kuno ini semakin dekat. "Tampaknya cukup banyak ahli telah tertarik ke tempat ini," kata Xiaoyi memandang Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia melirik Ziyan yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, kita harus menyaksikan harta karun sejati." Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan sekuat naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. "Kita masih punya cukup waktu," kata Xiaoyan. Senyuman muncul di wajah Ziyan. Setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, tubuhnya segera melesat ke bagian dalam hutan. Xiaoyan dan lainnya buru-buru mengikuti saat melihat itu. Setelah melewati hutan selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok Xiaoyan perlahan berkurang. "Aura di sekitar sini telah benar-benar lenyap," kata Xiaoyi tiba-tiba merasakan sesuatu. "Apa yang terjadi?" kata Tian Huo yang juga mengerutkan keningnya. "Tidak perlu khawatir, tempat ini adalah pusat dari hutan kuno," kata Ziyan. Matanya terfokus pada tanah datar yang tidak jauh di depan. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur itu. Tempat itu menyebabkan kelompok Xiaoyan sedikit bertanya-tanya. Apakah itu adalah tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan melayang turun dari dahan pohon dan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Setelah itu wajahnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangannya. Tepat ketika tangannya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kelompok Xiaoyan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul dan beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi penghalang cahaya. "Apa itu?" tanya kelompok Xiaoyan yang muncul di samping Ziyan. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini.
Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa meskipun mereka semua harus bergandengan tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang magis dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang, dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati, kata Ziyan seraya dengan lembut mengusap penghalang cahaya, semacam kesedihan muncul di wajahnya. Xiao Yan dan lainnya nampak diam, karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga kuno. Ada yang salah, kata Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, penghalang spiritual binatang ini tidak hanya memiliki aroma naga kuno, tapi sepertinya juga ada sedikit aroma iblis Phoenix. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku iblis Phoenix saat ini, kata Ziyan. Xiao Yan dan lainnya saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku iblis Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Kamu tidak akan tahu jika kamu tidak membuka dan melihatnya, kata Xiongzhan di sampingnya menggosok kepalanya. Ziyan mengangguk sedikit, karena dia sudah datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Dia menggigit jarinya dan setetes darah kuning keemasan muncul, setelah itu dia meletakkan jarinya ke penghalang spiritual. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat, segera penghalang cahaya emas beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo masuk, kata Ziyan melambaikan tangannya dan melangkah masuk, Xiao Yan dan lainnya mengikuti di belakangnya. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menutup kembali. Kelompok Xiao Yan merasa terpesona saat mereka melangkah masuk. Hutan hijau subur sebelumnya telah menghilang dan digantikan dengan sebuah dataran terpencil. Dari kejauhan mereka melihat ada altar batu kuno besar yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar yang meresap dari altar, menyebabkan douqi di dalam tubuh kelompok Xiao Yan menjadi lamban. Benar-benar tekanan yang menakutkan, kata Xiao Yan. Mata Ziyan langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum kakinya menekan tanah dan terbang menuju altar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat mereka melihat itu dan mendarat di atas altar batu besar. Mereka bisa melihat tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat ujung tangga batu, perasaan memanggil itu sepertinya semakin kuat, wajahnya juga menjadi sangat serius, kakinya menginjak tanah dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka melihat wajah Ziyan yang tercengang luar biasa. Matanya melihat ke atas hanya untuk melihat ada batu ungu keemasan di tengah altar dengan bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam batu. Ketiga bibit itu hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga yang sangat besar. Ada sebatang buah yang menggantung di bagian atas pohon kecil yang seukuran telapak tangan. Warnanya emas dan ungu, setengah buah emas itu nampak muncul gambar naga kuno, setengah ungu lainnya dengan gambar Phoenix menari dengan sayap terbentang. Ini adalah buah yang dibentuk oleh naga kuno dan iblis Phoenix, gumam kelompok Xiao Yan setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Semuanya nampak bingung, bahkan dengan kemampuan Xiao Yan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah melihat bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di benua ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah, kata Xiaoyi yang suaranya juga mengandung rasa tidak percaya. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari naga kuno dan iblis Phoenix kuno untuk dilahirkan, dan hanya muncul 5 kali saja, ini yang ke-6 kalinya, kata Ziyan tercengang saat melihat buah asal naga Phoenix kuno yang hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru setelah itu dia menemukan bahwa ada warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah yang secara samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka iblis Phoenix. Naga kuno dan iblis Phoenix benar-benar mati bersama di tempat ini. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala salah satu yang menyentuh ekor yang lain dan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Ziyan mengamati tulang di bawah, Xiao Yan dan lainnya juga memperhatikan hal ini. Naga kuno dan iblis Phoenix kuno, binatang ajaib terkuat yang pada dasarnya hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di tempat semacam ini.
Naga kuno dan iblis Phoenix kuno benar-benar mati di sini, tidak heran buah naga Phoenix lahir di sini, gumam Xiao Yan. Kedua binatang kuno itu, mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Aku pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar, kata Ziyan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melihat ke arah Ziyan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku harus membawa buah naga Phoenix ini pergi. Jika suku iblis Phoenix yang mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga kuno akan terancam, kata Ziyan dengan wajah sangat serius. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.